Dari sekian banyak anggota dewan di Indonesia, ada berapa sih yang kalian kenal dan punya kesan bagus? Pernah nggak berharap ada sosok idola yang kalian harapkan duduk di kursi Dewan Rakyat, tapi sayangnya orangnya malah nggak tertarik untuk nyalek? Welcome to All In with me, Olin. Mendengar tahun politik, kebanyakan orang pasti akan bersiap melihat wajah-wajah baru yang berseliweran di sekelilingnya. Melalui atribut, spanduk, hingga mereka yang disebut sebagai caleg itu datang menghampiri lingkungan kita. Bahkan mungkin orang yang kita kenal impossible terjun ke politik, tiba-tiba malah nyalek dan bikin kita kaget. Memang sih, tiap orang memiliki hak untuk mengakses kebijakan politik dan juga kewajiban berpolitik untuk menghidupkan jalannya sistem pemerintahan. Tapi politik yang bagi sebagian orang diharapkan akan menjadi pembawa perbaikan, seringkali berujung sebaliknya. Sejarah telah membuktikannya dengan catatan panjang kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan banyak kesewenangan lainnya. Apatisme seringkali terlahir bukan karena ketidakmengertian masyarakat, tapi justru timbul karena kekecewaan panjang yang mereka rasakan. Mereka didatangi setiap pemilu, tapi seolah-olah terlupakan kalau para pengemis suara ini sudah terpilih. Adapun data Lembaga Survei Indonesia atau LSI terkini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR hanya 7%. Angka itu paling rendah di antara lembaga lainnya. Bonus demografi yang sedang kita hadapi membawa harapan besar bagi kehidupan politik kita. Anak-anak muda dianggap sebagai agent of change yang mampu membawa kehidupan perpolitikan kita jadi lebih sehat dan progresif. Pada pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan mencapai 187 juta orang. Menurut KPU, kelompok muda terutama generasi milenial dan Gen Z akan menjadi pemilih terbesar pada pemilu tersebut. Bahkan KPU memperkirakan bahwa 60% dari seluruh pemilih pada pemilu 2024 adalah generasi muda. Berdasarkan laman kpu.go.id, tak hanya jumlahnya yang besar, generasi milenial dan Gen Z juga dianggap sangat penting bagi hasil pemilu karena mereka dikenal aktif di media sosial dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik. KPU mencatat bahwa generasi milenial dan Gen Z cenderung tidak apolitis, melainkan lebih sadar terhadap isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA yang menunjukkan bahwa mayoritas generasi milenial dan Gen Z memiliki minat terhadap kegiatan politik dan cenderung aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Tapi, benarkah begitu? Dari sekian banyak kampanye yang berseliweran di lini masa media sosial, gue pribadi sebenarnya sulit sekali menemukan figur caleg yang benar-benar layak. Even anak muda yang berkiprah di partai kemarin sore atau bahkan cukup lama, mayoritas dari mereka masih memakai cara-cara purba turun ke masyarakat. Lalu, kalau bicara merakyat, itu kan bukan fungsi legislatif. Merakyat itu fungsi pejabat daerah. Caleg itu mestinya bersuara di parlemen pusat dan legislasi daerah. Ya, benar. Tugas mereka itu meliputi pengawasan, penegakan sistem, dan berargumen serta bertukar pandangan dengan legislatif lainnya. Caleg harus lebih pintar dari calon pejabat daerah maupun pejabat pusatnya sendiri. Tapi sayangnya, sejarah mencatat bahwa keterbalikan atau disfungsi legislatif itu terjadi. Mereka yang semestinya mengawasi malah jadi supporter yang menuruti pejabat yang berkuasa. Seringkali bahkan kursi legislatif itu jadi batu loncatan bagi politikus yang ingin berkuasa di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat, ya semacam bahan portfolio gitu. Belum lagi persoalan gaji dan tunjangan yang juga cukup menggiurkan. Belum lama ini, Krisdayanti bahkan dengan tanpa malu-malu membagikan detail gaji dan tunjangan anggota dewan yang fantastis. Lantas, di manakah mereka-mereka yang kita nilai layak tapi kok malah gak muncul membawa perubahan? Udah jadi rahasia umum kalau seringkali partai politik yang dominan itu kurang memberikan ruang bagi suara-suara yang bukan cuma kritis, tapi juga realistis dan relevan. Mereka, baik generasi lama maupun anak-anak muda yang cerdas, bermental negarawan, capable dalam politik, justru berperan di balik layar. Suara pemikiran mereka yang benar-benar capable dan berkiprah di politik harus kalah dengan suara popularitas dan money politics oknum-oknum yang gak benar-benar paham apa itu politik. Mirisnya, iklim politik yang seringkali kurang sehat itu membuat orang-orang hebat yang berkiprah di politik justru ikut-ikutan masuk angin. Bahkan ada istilah yang cukup familiar di telinga kita. Orang baik masuk politik,
bisa jadi jahat. Gue sendiri termasuk yang masih punya harapan kok bagi dunia politik kita. Kecewaan itu wajar terjadi, dan disitulah yang kita sebut dinamika itu ada. Benang merah yang dapat kita ambil dari fenomena ini adalah mesti adanya regulasi bagi standarisasi caleg dan parpol. Mereka yang mau berkiprah di politik mesti paham betul apa tugas dan peranan yang sesungguhnya. Jangan lagi mereka yang tidak mengerti apa-apa justru diberi ruang, dan mereka yang cerdas justru dipinggirkan. Peran sesama masyarakat juga perlu dikuatkan supaya jangan sampai lagi salah pilih. Selanjutnya, iklim politik yang sehat bisa dibangun dari wacana dan statement-statement yang lebih bisa diperhatikan di setiap kesempatan politisi bersuara. Iklim politik itu juga bisa dilakukan dari regenerasi pejabat parpol, baik internal bahkan ketua umumnya. Ini bisa nggak ya? Nah, kalian sendiri termasuk yang mana? Masih skeptis atau tertarik masuk ke dalam sistem? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Bye!